Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Saya membawa sebuah kitab Al-Yawmul Akhir Al-Qiyamatus Sughra, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di fasal 2 di halaman 1920, pembahasan pertama tentang al-ikhtidar, ketika kematian mendatangi manusia. Sebelum kematian manusia, apa peristiwanya? Pertama di sini, huduru malaikatil maut, hadirnya malaikat pencabut nyawa. Di sini mengambil sebuah hadis dari kitab Musnad Abi Dawud At-Toyalisi. Ini bukan Sunan Abi Dawud As-Sijistani, tapi Musnad Abi Dawud At-Toyalisi, lebih tua. Beliau bernama Al-Hafidh Al-Kibir, penghafal hadis Sulaiman bin Dawud bin Jarud, wafat tahun 204. Di sini saya baca di halaman 102, 103. Ketika yang mau meninggal dunia akan dicabut nyawanya itu orang yang beriman, orang yang baik, maka datanglah malaikat di kepala orang tersebut dan seraya mengucapkan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tentram, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan dan ridha Allah. Ini jelas. Kemudian roh keluar. Di riwayat lain, wa tanzilul malaikatu minal jannah bidul wujuh, turunlah malaikat dari surga yang wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asyamsu, wajahnya seperti matahari, ma'ahum akfanun min akfanil jannah, bersama mereka malaikat kafan-kafan dari surga, wa hannutun min hannutiha, dan pembalsam, balsam mayit dari surga. Akan tetapi apabila yang akan dicabut nyawanya itu orang yang durhaka, orang kafir, fajir, maka datanglah malaikat duduk di kepalanya seraya mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsu al-khabisah, keluarlah wahai jiwa yang buruk, absiri bisahatim minallahi wa ghadabih, gembiralah, yakni mendapatkan dibenci Allah, dimarahi Allah. Fatanzilu malaikatun, maka turunlah malaikat sudul wujuh, yang
wajahnya hitam. Ma'ahum musuh, bersama mereka kain mori yang kasar. Kemudian rohnya itu kalau sudah keluar, dikeluarkan malaikat, fayastakhrijuha, rohnya dikeluarkan malaikat, yaqta'u ma'hal uruq wal asab, seraya terasa terpotong-potong, seraya malaikat itu terasa memotong-motong urat maupun saraf dari orang tersebut yang durhaka, kesefut seperti tusuk sate, al-kasiri syu'ab yang banyak cabang-cabangnya. Luar biasa. Ini tentang pertama adalah hadirnya malaikat maut. Yang kedua, menjelang kematian, proses yang kedua adalah sakaratul maut. Sekaratnya mati. Ini dibicarakan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya, kitabnya Al-Yawmul Akhir, Al-Qiyamatu Suhra, di halaman 24, 25, di halaman 24, halaman 25, saya baca mengambil dari sebuah kitab Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran karya Dr. Raghib Al-Asfahani. Ini Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran karya Dr. Raghib Al-Asfahani di halaman, ini dalam kitabnya di halaman 242, beliau mengatakan sakaratul maut itu dari kata as-sukru. As-sukru adalah halatun, kondisi ta'ridu bainal mar'i wa aqlih, yang terjadi tiba-tiba, accidental, yang bereaksi antara manusia, berpengaruh antara manusia dan akalnya. Maka as-sukru ini biasanya lazimnya untuk diterapkan pada minuman keras yang memabukkan, minuman alkohol yang memabukkan. Tapi kemudian kata as-sukru ini bisa dipakai ketika marah, mabuk dengan kemarahan. Wa qad ya'tari minal ghadab. Kondisi seperti mabuk ini, kondisi mabuk itu bisa terjadi secara aksidental ketika sedang marah, wal ishki, ketika sedang merindukan. Nah, termasuk sakaratul maut ini kondisi yang berpengaruh antara manusia dan kesadaran akal manusia. Jadi sakaratul maut ini kondisi menjelang mati yang berpengaruh pada hilangnya kesadaran manusia. Ini namanya sakaratul maut. Nah, kemudian saya baca di dalam kitab Fathul Bari dengan hadis Sahih Bukhari nomor 6510. Ini kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid
11 halaman 439 441 di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suatu ketika di depan beliau itu ada rokwah. Rokwah itu kalau orang Jawa mengatakan ketel ya, tapi dalam syarah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, rokwah itu ada yang memaknakan dalwun sohir, timba kecil. Ada yang mengatakan kal qus'ah, seperti mangkok ya, seperti apa ya, qus'ah ya, mangkok. Tutahadu min jildin, berbahan apa, kulit. Nah, kemudian di hadapan Nabi juga, atau ada riwayat mengatakan ada ulbah. Ulbah itu kaleng. Di sini disebutkan ulbah itu qodahul Arab, kaleng orang-orang Arab Badui, tutahadu min jildin, yang berbahan apa, kulit, berbahan kulit. Nah, ketika itu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma' fayamsahu biha wajhah. Dan tangan yang telah dicelupkan dalam air itu digunakan Rasulullah SAW untuk membasuh mukanya, membasuh wajahnya. Seraya beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang sah disembah melainkan Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Subhanallah. Sesungguhnya kematian itu, bagi kematian itu ada sekaratnya. Inna lil mauti sakarat. Rasulullah apa itu mengangkat tangannya seraya mengucapkan fir rafiqil a'la, di dalam kawan yang luhur, kawan yang sangat luhur, yaitu para nabi, para rasul, para nabi, para rasul. Rasulullah ingin menyusul mereka hatta kubida, sehingga Rasulullah meninggal dunia, wa malat yaduhu, dan agak doyong sedikit tangannya ketika sedang mengangkat tangan, dan kemudian meninggal dunia, tangannya agak doyong sedikit. Nah, ini terjadi sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Tapi sakarat maut yang dialami Rasulullah SAW ini bukan suatu azab, bukan ya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya Fathul Bari mengatakan, wa fil hadis anna syiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah. Sesungguhnya beratnya kematian tidak menunjukkan kekurangan di derajat bagi orang beriman, bal hiya lil mu'min. Beratnya kematian, sakaratul maut, bagi orang yang beriman, imma ziyadatun fi hasanatih, justru ada kalinya menambah kebaikan-kebaikan orang beriman, wa imma takfirun lisayyi'atih, dan ada kalanya menghapus keburukan-keburukannya. Rasulullah maksum, tidak punya dosa apa-apa. Para nabi maksum, para rasul maksum, terjaga di dosa, tidak punya dosa sama sekali. Maka ini menambah kebaikan dan derajat para rasul, para anbiya. Subhanallah. Ini jelas. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih, karya Muhammad bin Abdullah Al-Khatib At-Tabrizi. Mishkatul Masabih ini biasanya menjadi kurikulum muqarrar ya di madrasah-madrasah Sunni di
India, Pakistan, ya, luar biasa. Mishkatul Masabih. Di jilid 2, hadis nomor jilid 2, hadis nomor 3836. 3836 di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahid la yajidu alamal qatli. Orang mati syahid tidak merasakan, tidak menemukan sakit ketika dibunuh. Illa kama yajidu ahadukum, melainkan seperti salah satu kalian semua menemukan alamal qarsah, sakitnya ketika disupit semut. Jadi orang mati syahid terbunuh itu tidak menemukan sakit kecuali hanya seperti dicubit semut. Qarsah, sekali cubitan semut. Al-qarsah. Jadi sakaratul maut, apalagi Nabi, apalagi Rasulullah SAW, di atas orang-orang yang mati syahid, tentu yang enggak sesakit kemudian menderita sakaratul maut bagi Nabi, bagi Rasul, ya enggak, ya. Yang ketiga, yaitu proses menjelang kematian manusia, yaitu tamannil insan ar-ruj'ah indal ikhtidar. Ini dalam kitabnya Al-Yaumul Akhir Al-Qiyamatus Sughra, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, halaman 27. Di sini disebutkan menjelang kematian terjadi proses yang ketiga, tamannil insan ar-ruj'ah indal ikhtidar. Ketika manusia menjelang mati itu berandai-andai kembali ke bumi, kembali ke dunia, yakni kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya, memperbaiki hidupnya, mengisi dengan kebaikan, mengisi dengan sedekah. Dia banyak menyesali kurang baik. Maka begitu menjelang mati, dia tamanni, berandai-andai untuk perpanjangan waktu, remedi, ya, untuk mendapatkan kesempatan waktu memperbaiki diri. Itu terjadi. Bagi orang-orang yang rapotnya tidak bagus, ya. Ini dikaji oleh Ibnu Katsir, dikaji oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 18 surat An-Nisa, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Sehingga apabila datang pada salah satu mereka kematian, salah satu orang itu mengatakan, sekarang ini saya mau tobat. Inni tubtul ana. Ini berarti dia tamanni, berharap, berandai-andai ingin diperpanjang umurnya di dunia untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir di jilid 2 halaman 206-207, beliau menukil dari hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat manusia, hamba, asal nyawa belum ditenggorokan, ghurghurah. Kata ayah saya memaknai ghurghurah itu glorok-glorok, itu nazak menjelang mati. Glorok-glorok itu saya dulu ngaji ke ayah saya, malam yugharghir, selagi dia belum glorok-glorok, artinya belum terjadi ghurghurah, yaitu nyawa sudah ditenggorokan, ya, nyawa sudah ditenggorokan. Nauzubillah, semoga kita husnul khatimah. Ini jelas, ya. Yang ini fase kematian yang kondisi ketiga.
Kondisi keempat dalam kitab Al-Yaumul Akhir karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar halaman 28. Kondisi keempat menjelang kematian, farahul mu'min biliqa'i rabbih. Khusus bagi orang beriman, gembira karena akan ketemu dengan Allah, ketemu dengan Tuhannya. Itu terjadi bagi orang beriman. Kenapa demikian? Karena ada satu hadis yang populer, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Nah, ini orang yang beriman, maka dia sangat gembira apabila menjelang kematiannya, karena merasakan kerinduan untuk sesegera mungkin bertemu dengan Allah dengan menerima maghfirah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini beliau Umar Al-Ashqar menukil hadis dari Sunan Nasai, kemudian saya ambil dari syarah Sunan An-Nasai. Syarah Sunan An-Nasai juz 19, namanya syarahnya Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, karya Muhammad bin Ali bin Adam, Syekh Muhammad bin Syekh Ali bin Adam, Ethiopia, domisili di Arab Saudi. Saya baca syarahnya, syarah Sunan Nasai di juz 19. Juz 19 ini. Juz 19 halaman 71, 73, 74, 75. Nah, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenazah yang dipikul orang-orang laki-laki, ini jadi laki-laki yang mikul. Jenazah dipikul di pundak orang-orang laki-laki. Fa in kanat salihah, maka apabila jenazah itu baik, qalat qaddimuni, dahulukan kami, maka jenazah itu akan berkata, dahulukan kami, segerakan kami. Itu kalau jenazahnya baik. Wa in kanat ghairu salihah, dan apabila jenazahnya itu bukan yang baik, yakni buruk, sebaliknya, qalat ya wailaha, maka jenazah itu akan berkata, hai cilaka aku. Hai itu domir pada dirinya. Ila aina tazhabuna biha, mau kalian kemanakan? Kalian mau pergi kemana membawa jenazahku? Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengar suara jenazah itu segala sesuatu. Illal insan, kecuali manusia enggak dengar. Walau sami'ahal insan, dan apabila manusia mendengar suara jenazah itu, la sa'iqa, dia akan mati atau pingsan. Dia sungguh akan mati karena enggak kuat mendengar, takut akan mati atau pingsan. Nah, dalam syarahnya ini kalau suaranya jenazah belum kondisi disiksa, itu sangat menakutkan meskipun belum terjadi siksa kubur. Maka yang takut dan apabila mendengar suara itu akan mati atau pingsan adalah manusia. Jin tidak disebut di sini. Nah,
Akan tetapi di hadis yang lain, ini menurut Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Ethiopia di Syarah Sunan Sa'i juz 19, ini di halaman 73 mengutip hadis yaitu siksa kubur, fayadribuhu durbah, maka malaikat memukul mayit yang celaka itu dalam kuburan, fayas'aku sa'qah, maka mayit yang itu berteriak keras, yasma'uhu kullu syai', yang teriakan mayit dalam kubur yang disiksa itu mendengarlah segala sesuatu, illa sakalain, kecuali manusia dan jin. Nah, ini ya, karena kalau suara siksa kubur yang tidak kuat bukan hanya manusia, jin pun tidak kuat. Wa amma sayhatu allati yasihuha al-madrub, dan adapun teriakan yang melakukan teriakan itu orang yang dipukul dalam kubur, fa innaha ghairu ma'lufatin, maka teriakan itu belum biasa didengar, lil insi, bagi manusia, wal jinni, dan jin jami'an, maka jin pun akan ketakutan, likauni sababiha adab Allah, karena sabab dari teriakan itu adalah siksa Allah. Ini sangat berat, maka yang takut, yang akan pingsan atau mati dengan suara siksaan itu, jin pun akan kena dampaknya. Fashtaraka fihi al-jinnu wal insu, maka bersekutu bersama-sama jin dan manusia merasakan ketakutan dan dampak mendengar suara siksa kubur itu. Yang kelima, sebelum kematian adalah hudurus syaitan, ya. Hudurus syaitan indal maut. Nah, ini yang membahayakan, sangat berbahaya ini. Ya. Al-Yaumul Akhir, Al-Qiyamatus Sughra, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang kelima adalah hadirnya setan ketika akan matinya manusia. Nah, jadi 5 ini saya sampaikan untuk kita mempersiapkan diri sebelum kematian, akan mengalami ini, dan yang terakhir adalah datangnya setan ketika menjelang kematian manusia untuk menggoda dan mendesain supaya su'ul khatimah, matinya buruk dan di neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Diceritakan di sini di halaman 29 mengutip dari At-Tazkirah, Tazkiratul Qurtubi. Ini kitab Tazkirah, At-Tazkirah, ya, fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, ya, di halaman 34. Halaman 34 diceritakan di sini ketika Ahmad bin Hanbal menjelang meninggal dunia, putra dari beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal sedang membawa sepotong kain, ya, sepotong kain untuk meletakkan sepotong kain itu di bagian 2 dagu, mengencangkan 2 dagu sebagai sandaran, ya, 2 dagu Ahmad bin Hanbal. Mendadak Ahmad bin Hanbal mengucapkan dengan menggerakkan tangannya, la, tidak, ba'du, sesudah. La, tidak, ba'du, sesudah. La, tidak, ba'du, sesudah. Ada apa ini diucapkan? Anaknya namanya Abdullah kaget. Setelah Ahmad bin Hanbal bisa ditanya, maka Ahmad bin Hanbal menjawab kepada putranya Abdullah,
tentang ada peristiwa apa mengucapkan itu. Inna syaitana qa'imun bikhidai, sesungguhnya setan itu berdiri di hadapanku, pancar dengan aku, persis di depanku. Adun ala anamilih, setan itu sedang menggigit ujung jari-jarinya, ujung-ujung jarinya. Dan seraya mengatakan, ya Ahmad, futtani, bisakah engkau lepas dari aku? Futtani, bisakah coba kamu lepas dari aku? Kalau bisa, ya Ahmad, futtani, futtani. Kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan, la, tidak, ba'du, sesudah. Bukan berarti Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak mau lepas dari kamu setan. Bukan begitu. La, tidak. Artinya saya berkomitmen tidak mau menuruti setan. Dan aku tidak mau menjawab setelah perkataan setan. Dalam arti aku tidak mau nurut apapun jebakan, ranjau yang telah dipasang setan. La, tidak, ba'du, sesudah godaan, perangkap, jebakan, omongan setan. La, tidak mau, ba'du, sesudah ada setan memasang ranjau, memasang jebakan. Jadi manusia menjelang mati itu akan dijebak oleh setan. Dengan kata-kata yang kelihatan kata-kata itu kadang benar. Tapi itu dari setan, maka hati-hati itu. Nauzubillah min dzalik. Kelihatannya kadang benar tapi itu dari setan, kemudian menjebak lagi. Itu berbahaya sekali. Ya, maka penting sekali kita berdoa husnul khotimah. Lebih jelas lagi di dalam kitab Majmu'u Fatawa Ibni Taimiyah, Majmu'u Fatawa Ibni Taimiyah, di jilid 4, Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah jilid 4, halaman 255 256. Beliau mengatakan, walakin waqtal mauti akhrasu ma yakunu syaitanu ala ighwa'i bani Adam. Walakin waktu bisa waktu, walakin waktul mauti akhrasu ma yakunu syaitanu ala ighwa'i bani Adam. Dan tetapi waktu kematian itu setan paling berloba, menginginkan, haus, rakus, berdaya upaya secara maksimal untuk menyesatkan anak cucu Adam. Li'annahu waktul hajah, karena waktu menjelang kematian itu waktu butuh-butuhnya manusia. Maka setan datang untuk menawarkan jasa, kontribusi kepada manusia, seolah-olah mau menolong manusia yang akan mati, seolah-olah akan menuntun manusia bahagia, bahkan seolah-olah menghusnul khotimahkan, padahal bukan, itu dari setan. Maka hati-hati. Maka dekatlah ulama, dekatlah orang solih. Mungkin ketika mau meninggal dunia, di sekitar kita orang solih, di sekitar kita ulama, di sekitar kita orang ahli ibadah yang menuntut kita husnul khotimah. Biasakan Al-Quran, biasakan sedekah, maka kita dituntun dengan amal baik kita, bukan setan. Karena setan juga akan menjebak, naudzubillah min dzalik. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian mengutarakan satu hadis Nabi yang terkenal. Nah, di saat inilah ini sangat penting sekali, ada manusia yang dengan surga tinggal satu hasta, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira',
sehingga tidak ada antara dia hamba dan surga kecuali satu hasta. Selamanya ini amalnya amal orang ahli surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi didahului oleh ketetapan Allah. Pada akhirnya dia terjebak oleh perangkap ranjau setan tadi. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia lakukan apa yang dilakukan orang-orang neraka, yakni terjebak setan. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Dan ada lagi sebaliknya, orang yang selama ini amalnya amal orang neraka, yang selama ini amalnya amal orang buruk, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sehingga antara dia dengan neraka tidak ada kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah mendahulinya. Ketetapan Allah mendahulinya, seperti tadi juga sama. Takdir Allah yang menentukan. Qada dan qadarnya Allah yang paling berperan menentukan. Kalau tadi fayasbiqu alaihi kitab, yang pertama amalnya selama ini amal baik, tapi takdir Allah, ketetapan Allah mendahului, akhirnya dia neraka. Kalau yang sekarang ini selama ini amalnya buruk, tapi di ketetapan Allah mendahului, fayamalu bi amali ahli jannah, terakhir dia mengamalkan amalan orang surga, fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Kan misteri ini. Nah, karena misteri jangan kita tafsirkan, sudahlah kita putus asa, amal buruk, amal baik juga enggak jelas. Oh, enggak begitu. Karena ini hal misteri, maka kita melakukan apa yang diperintahkan Allah saja, yaitu menjaga Islam, menjaga iman, menjaga ihsan. Islam, iman, dan perbuatan baik itu dijaga. Husnul khotimah dan tidak, ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Ini yang kelima. Mohon maaf tadi ada tambahan yang mengalami sakaratul maut itu di poin yang kedua, ya. Poin yang kedua tentang sakaratul maut ada tambahan, itu juga dialami Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dialami Abu Bakar As-Siddiq, saya baca di dalam kitab Mausu'ah Ibni Abi Dunya, kitab Al-Muhtadarin. Ada kitab berjudul Al-Muhtadarin, kasus-kasus orang yang menjelang mati. Di jilid 5, Mausu'ah Ibni Abi Dunya, jilid 5, halaman 333-334, yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakaratul maut. Yaitu beliau ketika mengalami sakaratul maut, beliau berkata kepada Aisyah, walakin quli, dan tetapi Aisyah katakan, waja'at sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut, sekaratnya mati, dengan kebenaran, dengan kenyataan, dengan realitas. Itulah sakaratul maut, kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah, unduru saubayya hadaini, lihatlah kalian semua dua bajuku ini, faghsiluhuma, maka cucilah kedua bajuku ini, wa kaffinuni fihima, dan kafanilah saya di dalam dua baju ini. Disuruh nyuci dulu. Jadi kafannya itu sebelum dipakai mayit dicuci dulu. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Semoga Allah memudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.